Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, halo sahabat pendengar, kali ini kita akan membahas sedikit tentang hidroponik. Tema kali ini kita membahas tentang teknis budidaya hidroponik dan juga kewirausahaan khususnya di bidang hidroponik. Sudah bersama kita salah satu keluarga Fakultas Pertanian. Beliau ini sudah merintis usaha hidroponik dan juga sudah mulai berbisnis. Kemudian nanti kita korek-korek sedikit ilmu-ilmu kiat-kiat ataupun apa saja yang berkaitan tentang bisnis hidroponik ataupun tentang teknis budidayanya. Sudah bersama saya Mas Adam selaku tim dari Omah Ponik. Bagaimana, sehat Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Pakai kursa ini Bang, semangat pertanian berarti ya? Harus Pak, harus selalu lah. All for one pokoknya. Iya, all for one. Untuk kali ini kesibukannya apa Bang? Untuk masa-masa kayak gini pandemi ini, sibuk di kebun atau bagaimana? Ya, untuk saat ini masih sibuk buat produksi sih. Beli produksi sama ke segmentasi kita untuk mencoba ke pasar sih, untuk pasarnya sendiri, seperti itu. Oh, kira-kira kalau pasarnya rencananya kemana Bang? Atau planningnya? Atau yang sudah dilakukan itu? Untuk sekarang sih kita sudah di beberapa pasar sih di daerah Imogiri, di daerah Bantul, itu udah ada pasarnya kita, dan itu lumayan sih, sudah setiap kita panen pasti laku gitu loh. Dan kita juga masih mencoba beberapa toko sayuran yang buka 24 jam, seperti apalah ibaratnya fresh market lah yang ada di sekitaran daerah Bantul gitu. Tapi untuk beberapa toko, untuk kayak toko-toko supermarket, kita masih mencoba untuk ke situ sih, tapi masih kita maksimalin dulu di produksinya seperti itu. Oh, berarti artinya kan produknya sudah diterima sama masyarakat gitu Bang ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu ada beberapa fakta menarik tentang hidroponik. Nah, kenapa kok harus hidroponik? Yang pertama, hidroponik itu hemat air teman-teman. Kemudian yang kedua, hemat lahan. Sangat jelas karena kita tidak menggunakan lahan atau bercocok tanam tanpa tanah. Kemudian daya tumbuh lebih cepat. Nah, itulah yang mendorong kenapa hidroponik ini mempunyai prospek yang menjanjikan. Kemudian yang terakhir, tanpa pestisida, yang artinya tanaman ini sehat. Itulah beberapa fakta menarik. Nah, kemudian mari kita korek-korek ya ilmunya dari Mas Adam. Ya, yang pertama Mas, saya mau tanya ini. Mas Adam sendiri kapan mulai berhidroponik dan apa alasannya kok tertarik? Selain fakta-fakta yang saya sajikan tadi, saya mau mendengar alasan konkret sama alasan yang mungkin estetik dari Mas Adam. Oh ya ya. Yang pertama yang mendorong saya untuk berhidroponik yaitu dulu sih sebenarnya iseng ya, itu berawal dari teman-teman saya di kontrakan. Itu emang kayak kita apa sih cuma kayak gitu aja, habis kegiatan di kampus, entah apa berubahnya sih, apa entah kuliah gimana, entah ikut UKM, cuma itu aja, tapi kita nggak ada implementasinya secara langsung gitu loh. Nah, kita di 2018 dulu dengan teman saya Panji, Agus, dan Sahadewa, dulu kan pernah ada bikin instalasi. Itu pertamanya Agus sama Panji, terus saya ikut ingin menaikkan lah karena bingung di pemasarannya sama keuangannya bagaimana. Nah, saya dan saya masuk, jadinya kita berempat. Nah, berempat itu belum ada nama dulu. Nah, kita mencetuskan nama Omah Ponik, atau ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia rumah hidroponik lah, seperti itu. Nah, itu ada filosofinya juga kenapa kita rumah hidroponik. Dari situ kan Omah itu kan ibaratnya tempat ya, kalau ponik itu kan hidroponik ya di dalam bahasa Yunani. Kalau hidro itu air, kalau pon itu ponos itu loh. Nah, ibaratnya disitulah tempat atau rumah kita untuk tanaman hidroponik itu berkembang. Kita belajar di situlah, itulah intinya seperti itu kan. Berarti bermula dari iseng itu Bang ya, yang sekarang jadi menjadikan pendapatan gitu. Itu seperti itu Chan. Terus itu kan bentuknya semacam tim Bang, 4 orang. Nah, kemudian untuk mengelola tim itu bagaimana?
Kan kita Oh, tahu mungkin ada selain kesibukan untuk memanajemen waktunya, seperti apa kalau membentuk tim untuk hidroponik atau bisnis lainnya itu? ya. Mungkin dari 4 itu saya tadi nambahin ya, itu kan setelah itu Ya. berjalan sampai 2019, tapi kita karena terbentuk dengan skripsi kan, dan Mm-mm. kita masih fokus masing-masing, dan itu sempat sempat break sih, sempat usaha kita sempat break dulu selama sekitar 1 tahun, baru 2020 ini saya kan yang free sendiri lah, maksudnya yang lain kayak teman-teman saya Saha udah apa, alhamdulillah mau mau lagi tes CPNS. Saudara Agus dia lebih fokus ke roti bakarnya RB, dan saudara Panji pulang kampung ke Jambi, dan saya eh, ibaratnya meneruskan ini tuh mau bagaimana, mau saya bawa pulang kampung ke Purworejo atau saya lanjutkan di Jogja, dan saya memutuskan berunding dengan ya, teman saya lagi itu, ya udah kalau mau di Jogja nggak apa-apa dam gitu, ya udah dilanjutkan, tapi saya mencari lagi teman, ya ini berenam jadinya sekarang tambah banyak. Nah itu Oh. ada saudara Angger, ada Febri, ada Ketut, terus ada Rido, dan ada Saha juga, di situ masih ada Saha. Nah itu berenam itu sekarang membuat yang di Bantul, untuk yang Panji dan apa yang saudara Panji bikin di rumah konik yang di Jambi gitu. Dan satu lagi ada saudara Raden yang bikin di Sleman, di belakang Polda, seperti itu. Nah itu memang untuk kita apa namanya, untuk timnya sendiri itu kita dibagi-bagi, ada yang di bagian produksi, ada yang di bagian pemasaran atau marketing, ada yang di bagian media dan informasi, ada di bagian sekretaris dan bendahara. Nah itu kita bagi 4. Nah itu posisinya udah dibagi masing-masing, dan kita karena kemarin pandemi ya kita tetap ya via via apa via online, kita tetap sistem daring untuk komunikasinya. Setiap hari juga kita bikin apa namanya rapat ya per bulannya, kalau nggak komunikasi setiap hari, seperti itu untuk manajemennya. Berarti artinya kan di sini ada kayak semacam terorganisirnya sistem dari bisnis hidroponik ini atau kewirausahaan hidroponik ini, berarti Ya, gitu Bang ya. iya. Terus kemudian itu Bang, tadi kan Abang sudah menjelaskan, terus kemudian singgung juga masalah segmentasi, terus kemudian manajerial di bisnisnya. Nah, apa sih yang meyakinkan Abang untuk, oh ini loh hidroponik ini menjanjikan, itu apa yang meyakinkan? Alasan apa yang meyakinkan Abang? Oh ini Ya, hidroponik meyakinkan. ya yang tadi juga dijelaskan di awal ya kamu di opening, karena kenapa hidroponik itu lebih apa, Mm-hmm. lebih mudah dan lebih apa namanya, lebih hemat lah ibaratnya kan, karena hemat air itu kan. Yang pertama itu hemat air, karena ya jujur lah sekarang lah kamu lah, maksudnya teman-teman yang lain di apa namanya, di angkut teknologi dia di himpunan sendiri, kalau praktikum pasti kalau suruh piket nih untuk nyiram di kebun pasti males kan. Itu pasti kan, Nah, jadi iya iya bener Bang pasti itu. ini jatah kamu nih, jatah kamu gitu gitu kan. Kadang ada yang nggak piket, kadang yang bolos-bolos piket untuk nyiram di kebun gitu kan. Saya juga pernah mengalami itu. Nah itu kan, itu otomatis kan kalau hidroponik kita nggak takut untuk aduh lupa nyiram nih, aduh malas nyiram nih, enggak kan, karena sistemnya udah di air gitu, jadi dia harus terasupi terus untuk airnya itu yang pertama. Terus yang nutrisi juga pupuk dia kan pasti otomatis nggak begitu banyak untuk kebutuhan pupuknya kan, karena kan sini kita kan menggunakan ABMIC. Nah itu kan untuk di kita sendiri cuma 2 bulan sih untuk penggunaan, itu udah termasuk hemat sih dia, untuk untuk 5 liter itu bisa untuk 2 bulan, seperti itu. Dan apa, untuk maintenance-nya juga enak gitu loh. Terus kita tidak sudah hemat lahan. Nah itu kan tadi yang udah dijelaskan oleh Sandra kan yang di awal itu, seperti itu sih poin-poinnya untuk di hidroponik itu, kayak gitu sih. Berarti Jadi lebih ke pertanian yang bersih gitu Bang ya. ya oh. Kan sekarang itu kaum kaum milenial itu kan mungkin agak sedikit gimana tentang masalah kekotor-kotoran gitu ya, mindsetnya petani itu kayak kotor. Iya. Sebenarnya kan bertani kan juga nggak harus kotor-kotor, banyak banyak sektor pertanian baik di sayur, buah ataupun dan lain sebagainya yang nggak menuntut Iya. kita untuk kotor. Tapi Benar. gini Bang, saya minta sedikit ini pandangan Abang kan, kalau bertani itu kan
mungkin yang tadi mindsetnya ke kotor-kotoran, terus kemudian terjun ke lahan, terus kemudian ya begitulah mindset kita untuk menghapus itu bagaimana? Kan kita tahu pangan ini kan sektor penting, Ya. sehingga nanti sektor penting ini nanti bisa kita belokkan ke wirausaha. Artinya kita bisa menghasilkan produk makanan dan juga bisa untuk berwirausaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lah. Jelas kalau kita berwirausaha untuk keuntungan kan. Nah, bagaimana pandangan Abang tentang kaum yang memandang kalau petani kotor itu ya jijik atau dan lain sebagainya itu Ya. mungkin bagaimana pendapatnya? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya pertanian itu emang harus pertama emang belajar dari dulu sih, emang pertanian itu emang kotor, tapi kan kita lebih ke apa namanya ke urban farming ya, lebih mengajak teman-teman di kaum milenial sekarang ini kan memang untuk terjun ke lapangan kan yang disebuti dari Chandra sendiri kan emang agak kurang lah ya kalau kita mau terjun ke lapangan tuh untuk kotor-kotoran sekarang agak susah ya untuk teman-teman sekarang karena ya dengan hidroponik ini kita mencoba untuk mengajak atau mengedukasi dari teman-teman untuk bisa ibaratnya mencoba hobi dulu lah untuk menanam itu yang pertama, hobi untuk menanam dulu. Nah dengan hidroponik itu kan lebih memudahkan kita untuk dia lebih apa namanya simple, terus hemat air juga yang tadi disebutin itu beberapa poinnya itu, terus untuk hasilnya sendiri kan lebih bersih dia. Untuk dibandingkan dengan konvensional sendiri kan untuk sayuran-sayuran konvensional kan itu lebih bersih dan kita juga tidak menggunakan pestisida seperti itu sih untuk itu kan sekarang gaya hidupnya kan lifestyle-nya lebih ke healthy ya untuk sekarang karena kan Ya, healthy food. healthy food kan sekarang kan itu menjadi tren ya untuk di kalangan masyarakat tidak dipungkiri lagi lah itu menjadi tren yang sangat menjadi tren center yang sangat hype lah sekarang untuk sekarang ini. Nah itu untuk sayuran hidroponik itu menjadi segmentasi pasar yang sangat menjanjikan gitu untuk teman-teman yang terjun sendiri itu. Nah itu kan apalagi teman-teman vegan itu kan lebih ke situ itu kan jadi hidroponik itu menjadi solusi sih untuk saya sendiri untuk bisa terjun. Nah itu kan juga bukan main-main. Saya juga riset beberapa ini untuk memulai kembali kan sempat 2019 itu break. Nah di 2020 ini saya riset lagi gimana ini untuk hidroponik ini bisa diterima untuk di masyarakat ini pasarnya gimana gini-gini. Nah saya itu riset lagi gitu dengan teman-teman berenam ini untuk yang itu kita riset lagi bagaimana cara untuk pasarnya itu loh. Yang penting kan kita produksi tapi kalau Iya, iya, pasarnya untuk nggak tahu pasar kan itu, Bang. nggak sama aja kan kalau produksinya kita tinggi terus pasarnya kita nggak tahu kan sama aja bohong. Nah itu kita kemarin hitung-hitungan benar untuk pertama untuk memulai lagi itu kita hitung-hitungan benar untuk pasar itu sama produksinya gimana apa pasar itu harus sinkron gitu loh harus kita produksi harus ada pasarnya juga harus ada seperti itu. Oke, oke. I get it, I get it. Tapi gini, Bang. Kalau dalam berwirausaha itu kan mungkin tentunya perlu langkah awal itu, Bang ya. Mungkin banyak nih kasus dari teman-teman mungkin yang seandainya mau berwirausaha itu insecure. Nah, Ya. artinya, oh kalau saya melakukan berwirausaha ini nanti hambatannya seperti ini, kegagalannya seperti ini, kemudian nanti tantangannya seperti ini. Nah, untuk menghilangkan perasaan seperti itu, kalau menurut Abang gimana sebagai seorang wirausahawan di bidang sayur hidroponik? Ya, insecure sih apa ya namanya? Ya itu sebenarnya nggak perlu ya kita perlu ketakutan gitu kan. Ya memang ketakutan itu wajar sih ketika memang kita ya yang harus pertama kita lakukan ya observasi itu. Dengan observasi kita udah tahu untuk planningnya gimana, hitung-hitungnya gimana, rasa insecure itu nggak lagi akan ada gitu loh. Yang pertama emang kita niat dulu gitu. Pertama emang yang pertama tadi aku ngomongin kita senang dulu gitu, senang dulu. Nah senang ini emang kita emang nggak mudah ya karena ya kita sudah basicnya inilah, udah basicnya itu kan pertanian ya, apalagi dengan angkut teknologinya ini kan. Nah itu kan kita sudah setiap ibaratnya di kampus pun juga kita diajarin bersinggungan dengan tanaman gitu loh. Nah itu yang menjadi poin plus. Nah itu tinggal kita meneruskannya gimana kita untuk sukanya lebih lagi itu untuk mencintai itu bertanam itu bagaimana gitu. Nah itu memang harus dilandasi dengan apa namanya beberapa
poin lah dari beberapa ini untuk bisa kita lebih suka lagi gimana gitu. Nah, ya hidroponik ini menjadi solusi sih memang untuk dari teman-teman memang yang takut dengan kotor gimana gitu kan. Itu menjadi solusi untuk hidroponik sendiri seperti itu, Chan. Oke, berarti abang merasakan hal yang sama nggak bang? Kalau saya mulai hidroponik, oh nanti abangnya seperti ini, atau mungkin abang sudah planning dengan matang, abang udah hitung, abang udah manajemen dengan matang, itu seperti apa? Iya, itu memang tidak dipungkiri memang semuanya kalau untuk hidroponik itu kita emang harus hitung-hitungan benar gitu karena dari apa nama hulu sampai hilir tuh kita harus tahu gitu loh dari uang masuk, uang keluar gimana untuk penjualan bagaimana, untuk packingnya gimana gitu kan, untuk pasarnya gimana, untuk produksinya dari kita membeli bibit yang berkualitas itu bagaimana, cara menanamnya bagaimana, itu memang poin-poin yang harus benar-benar apa namanya pelajari lagi gitu loh. Memang sih di kampus sudah dipelajari, tapi kita juga belajar dari beberapa teman-teman yang sudah terjun dulu di hidroponik khususnya di wilayah Jogja ini gitu lah. Beberapa riset kita itu memang ini menjanjikan gitu loh, dan kita berani mencoba itu karena udah ada pasarnya dulu gitu loh. Dan itu yang menjadi poin pentingnya itu. Baru kita berani untuk produksi. Ketika nggak ada pasarnya tapi kita produksi, nah itu kan menjualnya bagaimana gitu kan. Iya, Memang bingung itu. itu menjadi apa ya? Kalau ukur pertama sih untuk kita mengawali bisnis di hidroponik ini sih seperti itu. Berarti kalau yang saya tangkap itu bertani itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi juga harus main hitung-hitungannya lah bang ya, kayak manajemen tadi, keuangannya bagaimana, kemudian nanti arahnya uang, terus kemudian pasar nanti kita kemana. Nah, kemudian saya mau masuk ini bang ke usaha yang abang geluti ini, usaha sayur hidroponik. Yeah. Namanya Omaponik ini bentuk usahanya seperti apa bang? Bentuk usaha yang bagaimana? Kemudian bisa dijelaskan juga secara singkat Omaponik itu sendiri yang berawal dari 2018 tadi. Ya, tadi kan udah sedikit ya saya jelaskan ya, itu memang bentuknya kita lebih ke bisnis tapi sekalian untuk edukasi gitu kan. Nah itu kan tadi dijelaskan itu kan tadi awal berdirinya emang dari 2018 sama Ponik itu. Jadi itu yang menjadi poin pertama sih, kita memang didasari pertama emang kekeluargaan itu sendiri. Kita emang untuk menekankan dari teman-teman yang sudah bergabung di rumah ponik, memang kita sistemnya untuk pertama memang kekeluargaan sendiri gitu. Jadi ketika memang ada permasalahan atau gimana, kita bareng-bareng untuk menyelesaikannya, berdiskusi gitu kan. Memang ada bagian masing-masing dari yang saya jelaskan, ada pemasaran, ada produksi dan lain-lain, tapi kita bareng-bareng untuk menyelesaikan masalahnya gini ya, sama yang diajarkan di kampus kita juga itu. Karena memang kita didasari kekeluargaan gitu loh, kita tujuan pertama itu, dan kita juga tidak mungkin juga kita memperhatikan juga untuk petani-petani yang lain yang bergeluti konvensional juga gitu. Kita secara tidak langsung juga memberikan edukasi gitu kan. Kita kan juga kemarin juga sempat sowan dulu ke Gapokan atau gimana, ketemu dengan petani yang lain gitu-gitu. Itu kedepannya yang kita akan kejar gitu, dan kita juga teman-teman yang kurang beruntung atau gimana, kita juga seenggaknya mengisikan sebagian rezeki kita juga untuk ikut berdonasi, apalagi yang di masa-masa seperti ini ya. Nah itu kan kita juga sebagian dari keuntungan kita juga kita donasikan untuk teman-teman yang kurang beruntung atau gimana, saudara-saudara kita, seperti itu sih. Itu prinsip pertama kita mengapa kita membuat Omaponik itu seperti itu. Pertama memang edukasi, selain itu juga ada kekeluargaan, juga kita lebih ke charity atau peduli gitu dengan sesama, seperti itu sih. Oke. Terus untuk Omaponik ini yang ditanam apa bang? Tanamannya yang ditanam? Oke, untuk tanamannya sendiri kita sekarang lagi menanam kangkung dan cesim dan selada masih kita riset lagi karena kan belum tahu untuk segmentasinya ini apa, dan dia bisa
cocok nggak, karena kan memang di greenhouse kita emang lumayan panas lah, hardang lah ibaratnya. Redang. Iya, jadi emang kita harus menyesuaikan jenis-jenis sayuran yang cocok untuk kita tanam di uh, greenhouse kita seperti itu. Berarti untuk sementara ada 3 Bang ya? Kangkung, caising, sama selada. Ya. Oke. Terus untuk sampai bulan ini itu tahap apa Bang di Omah Poni sendiri? Untuk saat ini kita bulan ini sih masih lebih menjaga pemasaran juga, dan di kangkung kita emang minggu-minggu ini sih kita akan panen sih. Nah, itu dimudahkan juga semoga juga untuk panen hari ini di bulan ini sih lebih bisa naik gitu Bang. Untuk casimnya juga minggu-minggu ini juga akan panen sih seperti itu. Kalau seladanya Bang? Seladanya masih lama karena baru kemarin semai, sekitar baru 1 minggu pindah tanam. Oke. Terus kalau harga nih Bang, kalau sayur hidroponik itu biasanya kalau di pasar itu 1 ikat Bang. Kalau Iya, ini 1 ikat itu kasih harga berapa Bang? Kita nggak main ikat ya, kita lebih ke gram atau bobot sayurannya itu. Kita mainnya per 250 gram. Nah, itu kita hargai dengan harga 5.000 untuk kangkungnya itu sendiri seperti itu. Karena tapi kita lihat juga segmentasi pasarnya seperti apa. Berarti untuk kangkung 1/4 kilo itu 5.000 Bang ya? Iya. Seperti itu. Terus kemudian itu, ini kan tadi udah panen. Nah, hal-hal atau kiat-kiat apa di hidroponik itu yang harus diperhatikan supaya keberhasilan dari tanaman hidroponik ini bisa tumbuh dengan baik dan sehat tentunya. Iya. Itu apa Bang hal-hal yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama semai ya, semai memang awal kita untuk menanam hidroponik itu gitu kan. Nah, yang kedua kita juga pertama juga milih bibitnya dulu. Semai kita bibitnya itu dari mana gitu, bagus atau enggak gini-gini. Nah, berarti itu cara semainya yang bagus bagaimana kita harus tahu. Yang ketiga yaitu untuk instalasinya sendiri itu harus juga diperhatikan, itu sudah baik, ada kebocoran atau gimana. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya untuk perawatan sendiri, nah itu termasuk untuk pencegahan hama atau terus untuk nutrisinya bagaimana, nah itu harus diperhatikan. Nah, itu kan memang poin-poin yang penting dari kita melakukan hidroponik seperti itu. Oke. Terus kemudian kalau di masa pandemi kayak gini Bang, ini kan ya musimnya kayak gini lah. Perekonomian juga nggak jalan, terus kemudian uang juga, pendapatan juga nggak masuk. Nah, di masa-masa pandemi ini seberapa pengaruh sih dari masa pandemi ini terhadap Omah Poni itu? Untuk masa pandemi ini di kita sih tidak begitu, alhamdulillah ya tidak begitu berdampak sekali sih. Tapi kita alhamdulillah malah di bulan Mei itu menjadi masih produksi, dan itu kalau produksinya juga tinggi gitu di panen-panen yang kita lakukan gitu loh. Nah, itu strategi yang kita lakukan alhamdulillah bisa tetap berjalan, konsumen tetap ada, dan kita tetap berjalan seperti itu Chan. Itu kan yang penting kita tetap punya strategi gimana kita beradaptasi. Nah, ketika kita tidak bisa beradaptasi ya kita akan mati sendiri emang untuk usaha kita. Nah, itu yang harus kita pelajari di pandemi itu, kita harus cepat survive, itu harus tetap beradaptasi. Ketika kita nggak adaptasi ya kita akan terlibat sendiri gitu loh dengan sendirinya. Itu kita alhamdulillah bisa beradaptasi dan kita tetap konsisten untuk memproduksi sayuran, dan alhamdulillah juga ada konsumennya seperti itu. Berarti di masa pandemi ini nggak begitu pengaruh Bang ya terhadap keberlangsungan dari Omah Poni ini. Iya. Kalau boleh tahu sedikit Bang, itu strategi apa sih yang dipakai, atau mungkin kita arah pasarnya, segmennya, atau mungkin seperti apa strategi yang Abang pakai dalam berwirausaha ini? Untuk di pandemi ini ya, yang pasti kita juga pertama
tetap kualitas yang kita utamakan untuk konsumen ya. Untuk sayuran kita sendiri pertama kualitas, itu menjaga kualitas kita. Nah, sayuran kita tetap segar, sehat, dan enak untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Nah, yang kedua itu kita harus tahu segmentasi pasarnya itu apa namanya kebutuhan dari pasarnya itu sendiri. Kita ketika memang di pandemi ini kan memang banyak mengeluhkan para wirausaha itu konsumen ya, karena kan tidak dipungkiri kalau di Jogja itu memang mahasiswanya memang terbanyak ya, gitu kan. Nah itu kan menjadi tolak ukur kita gitu kan untuk bisa memenuhi ini, tapi kita juga memperhatikan produksinya. Ketika pasar butuhnya berapa ya kita produksinya berapa, itu kita harus menyesuaikan itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita apa namanya sekarang mencoba untuk brandingnya itu di media, terus sama untuk packingnya itu. Nah untuk branding packingnya itu kita lebih dimaksimalin lagi, seperti kayak kita menggunakan beberapa packing yang lebih cantik untuk bisa menarik segmentasi pasar yang lain, kayak ya di perumahan atau yang kita baru coba ini di fresh market yang ada di sekitar Bantul dan sekitarnya, seperti itu santai. Jadi kita tetap harus berinovasi walaupun memang di kala pandemi ini kita harus tetap berdikari untuk bisa mencoba mensiasati ya gitu. Ketika pandemi ini kita harus bagaimana gitu untuk pergerakannya ini, seperti itu Chan. Jadi kita bisa bertahan sebenarnya. Oke. Pertama masalah kualitas tadi Abang juga menjelaskan kualitasnya harus terjamin gitu Bang ya. Nah yang menarik ini Bang, masalah packing. Iya. Packing kadang itu kan juga bisa membius kan Bang ya. Membius konsumen, sayur kita packing dengan rapi, konsumen pun juga tertarik. Nah itu saya baru tahu loh kalau memang packing itu bisa membius. Kadang kalau di pasar ya, saya belanja di pasar itu cuma diikat biasa gitu. Tapi kalau coba tadi searching sedikit masalah sayur hidroponik, ternyata packingnya juga rapi, kayak bunga gitu, pakai bucket gitu Kak. Apalagi yang sayur-sayur daun itu. Memang di awal kita memang memulai ini memang kita lebih menekankan ke packing. Packing memang kita lebih ke kayak seperti bucket lah gitu untuk kangkungnya sendiri dan sayuran sesim. Nah itu memang kita lebih ke packingnya itu menggunakan plastik, dan kita menggunakan beberapa seperti yang ada di supermarket sayuran pakai vegetable staples itu. Nah kita di situ memang buat menarik gitu loh. Ketika memang di situ kan termasuk dari packing yang untuk menarik itu, untuk brandingnya itu ya, selain kualitas kita juga melihat itu kok lebih menarik untuk konsumennya sendiri itu, jadi tertarik untuk membeli gitu loh. Juga pernah sebenarnya sudah bisa nih Mas, kemarin ada konsumen ngomong nih sudah bisa Mas untuk masuk ke supermarket, tapi memang kita belum bisa memenuhi untuk pasar itu, untuk segmentasi itu. Nah itu memang kemarin sudah beberapa konsumen mengapresiasi juga untuk packing kita, untuk di sayuran kangkung kemarin kita coba untuk packingnya. Nah itu memang packing itu memang pasca panen, nah setidaknya itu kan memang menjadi poin penting untuk di hidroponik sendiri. Ketika memang kita untuk bisa bersaing untuk yang lain, itu kita harus mempunyai pembeda lah dengan sayuran konvensionalnya itu sendiri. Nah itu menjadi poin penting sih untuk packing itu sendiri, seperti itu Chan. Oke. Ya packaging, masalah packaging tadi sangat membius, ternyata packaging baru tahu saya. Terus itu Bang, selama Abang ini kan udah berjalan dari 2018, terus kemudian teman-teman Abang tim pertama itu mungkin ada kesibukan, terus bentuk tim lagi. Ada nggak kendala-kendala atau mungkin hal yang mungkin membuat Abang mungkin agak ke frustasi gitu? Ada nggak Bang sebenarnya? Perasaan ya. Untuk ya sebenarnya nggak sampai frustasi juga sih. Ya sebenarnya itu sampai, ya? Buat tantangan sendiri sih untuk saya sendiri, karena saya sudah memilih gitu untuk hidroponik ini menjadi pertama sih memang bukan sekedar hobi, saya ingin menjadikan tapi hobi yang bisa menghasilkan. Nah itu yang menjadi point of view kita pertama, seperti itu. Nah itu kan menjadi semangat tersendiri bagi saya.
memang pertamanya banyak yang belum melirik untuk pertama awal kita melakukan hidroponik ini di 2018, tapi untuk kita tarik untuk setahun 2 tahun ini sampai 2020 ini memang alhamdulillah banyak teman-teman yang kepo lah, ibaratnya kepo ini gimana sih bang caranya hidroponik gini. Nah itu udah apa namanya banyak yang antusias. Nah itu yang menjadikan saya bersemangat itu dulu untuk bisa kembali untuk membangun lagi hidroponik ini gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Nah itu kemarin sudah menjadi apa ya, tekad lah saya untuk jalan pilihan saya itu untuk hidroponik ini memang sebenarnya ada masa depannya gitu, untuk bisa berkembang lagi lebih besar gitu, untuk bisa menarik teman-teman dari kaum milenial sekarang ini untuk bisa mencoba bisnis hidroponik ini. Memang sebenarnya nggak cuma bisa buat refreshing, karena ini hijau-hijauan kita seneng kan lihat hijau-hijauan kan gitu kan. Seger bang. Terus yang kedua asik pertama itu juga, yang ketiga itu menghasilkan, dan kita juga bisa membagi ilmu kita itu yang terakhir itu untuk teman-teman yang lain atau orang di sekitar kita gitu kan. Kita kan menjadi bisa memberikan apa yang kita tahu gitu loh, dari yang kita hasilkan dari belajar dari pertanian ini, kita bisa implementasikan ke hidroponik ini untuk menjadi solusi yang sangat worth it lah, dan kedepannya juga bisa bersaing dengan sayuran-sayuran yang lain gitu loh. Khususnya hidroponik juga punya nilai plus tersendiri gitu. Itu yang menjadi semangatku untuk bisa memang di 2018 itu memang titik yang sangat menentukan sih untuk saya kedepannya mau bagaimana. Itu memang di situ memang kita harus bagaimana itu, memang saya di situ memang pertama memang sering konsultasi dengan teman-teman yang lain yang awal dari yang dulu di apa namanya di Condong Catur gitu di Positivo itu. Nah itu selanjutnya saya bisa di situ menemukan teman-teman, bisa merangkul lagi, bikin tim lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan seperti itu. Kalau itu kan skalanya udah masuk ke apa industri itu bang ya? Kalau Mak Poli sendiri? Belum sih, untuk kita belum bisa mengatakan itu skala industri, karena skala industri itu lebih dari 2.000, 3.000 dan sekian lah pokoknya. Untuk lubang tanamnya kita masih di bawah 1.000 sih, belum bisa dikatakan industri. Terus kalau modal awalnya bang, modal awal dari Mak Poli itu kira-kira berapa? Kisaran berapa? Modal awal sih itu sekitaran 10 lah, itulah 10 jutaan kita pertama modal awalnya seperti itu. Tapi karena kemarin juga saya berpikir kalau saya berjalan sendiri nih dengan modal segini, saya juga kan sudah apa namanya pikirlah, masa juga masih minta orang tua kan. Makanya saya berpikir dengan uang tabungan saya segini, saya bisa apa ya, masa segini kurang lah untuk bisa mengawali lagi berhidroponik. Makanya saya menggandeng teman-teman yang lain ini, dan itu kita modelnya sistemnya join gitu ya, patungan, bisa bikin pertama untuk greenhouse-nya sendiri, terus selanjutnya kita baru bikin instalasinya seperti itu, Chan. Jadi by the way kan hidroponik ini yang abang sampaikan tadi kan selain hobi juga menghasilkan. Iya. Itu poin penting. Nah, gimana pendapat abang, pandangan terus sama kayak apa ya? Mungkin sedikit reference bahwa bagaimana kita bisa mengkonvert suatu hobi itu bisa menjadi sektor wirausaha. Tadi kan juga abang sudah contohkan di hidroponik, hobi menanam, kemudian kita melihat sayurnya hijau-hijau, enak, seger gitu kan. Iya. Kemudian bisa dijual pula, dapat duit. Nah, itu kiat-kiat seperti apa yang katakan tadi kan abang titik menentukan kan di 2018. Ada mungkin kayak macam pegangan. Ya. Kata-kata kita harus seperti ini, itu seperti apa itu bang? Ya. Yang pertama emang kiat-kiat kita kemarin bisa hobi menghasilkan
penghasilan itu atau uang itu memang pertamanya di poin penting lah. Nah, ketika kita sudah kan ibaratnya kita menanam itu menurut hasil riset kan kita bisa mengurangi apa namanya kan di kala pandemi ini kan bisa mengurangi rasa stres kan karena banyak orang-orang yang insecure, takutan gitu kan pada paranoid gitu kan, maksudnya situ menjadi poin penting sih sekarang menjadikan pertama memang selain itu juga bisa meningkatkan juga untuk sektor pangan sendiri kan yang tadi disebutkan juga udah menjadi kita juga ikut membantu menghijaukan bumi ini otomatis kan itu kan itu menjadi poin-poin penting sih jadi kita. Nah itu pertama untuk menumbuhkan itu sih memang pertama yang tadi saya ngomong suka dulu senang pada tanaman itu. Nah, karena tanaman juga makhluk hidup kan. Nah, itu yang pertama yang saya tekankan itu menjadi suka dulu. Nah, itu. Nah, banyaklah teman-teman itu apa namanya punya bakat terpendam tapi kita belum tahu gitu loh. Nah, itu kita harus mengulik lagi bagaimana yang apa bakat kita yang sesungguhnya gini. Nah, itu kita harus mencoba beberapa hal yang udah ada kita apa namanya kita review kita renungkan makanya saya bisa ini untuk melakukan ini. Nah kemarin saya mencoba makanya banyak sih udah hal-hal yang saya coba dan saya juga beberapa memang kayaknya orang ini sudah percaya saya dan apa namanya udah ada pasarnya udah ada apa namanya saya feel-nya ini untuk berhidroponik udah ada gitu saya semangatnya udah ada di situ. Nah itu yang pertama saya tumbuhkan poinnya di situ karena saya juga udah beberapa ditawarin juga dari dosen entah dari orang yang lain untuk membuat instalasi gitu kan. Nah itu kan menjadi poin penting karena kita sudah merasa dihargai di sini gitu loh. Itu yang pertama karena ketika kita sudah dihargai atau dipercaya sama orang itu menjadi poin yang plus. Itu kan maksudnya hobi yang sangat apa ya menghasilkan itulah. Selain kita bisa suka pada itu dan menjalani dengan tanpa beban, nah itulah menjadi poin penting itulah di situ Chan. Kita bisa jadi apa namanya semangat lagi lah gitu, otomatis semuanya relate itu kan menjadikan kita suka terus bisa ada yang orang mengapresiasi. Nah itu kan lebih menjadi mood booster lah ibaratnya kan support system banget itu kan dari lingkungan juga mendukung gitu dari teman-teman yang lain itu kan udah ada melanjutin aja gitu itu menjadi poin penting sih dari situ itu udah rulesnya kamu udah di jalan yang benar tinggal kamu memaksimalkan dan sempurnakan seperti itu sih itu menjadi poin penting juga karena orang di sekitar yang mengapresiasi ini juga menjadi poin penting Chan untuk kita sendiri untuk melakukan suatu usaha atau bagaimana gitu kan karena tidak dipengaruhi juga karena di keluarga saya juga memang basicnya tidak berwirausaha. Nah itu dan di sekeliling juga teman-teman alhamdulillah saya juga berkomunikasi dengan orang-orang yang berkecimpung. Nah itu menjadi support keluarga pun support jadi teman-teman juga support itu yang menjadi poin penting untuk kita semakin semangat untuk melakukan hal yang sudah kita lakukan gitu kan tinggal kita terus belajar itulah itu yang terpenting. Berarti harus ada keyakinan bahwa kalau ya, hal yang kita lakukan atau dalam kita berwirausaha itu akan memunculkan titik terang, akan memunculkan apa ya semangat untuk menggebrak suatu tatanan kehidupan yang baru. That's right. Terus kalau nggak salah ini Pak kalau menanam di pekarangan atau di depan ini sebenarnya agak bersinggungan, bukan bersinggungan ya, tepat dengan apa yang disampaikan Menteri Pertanian kan. Mari kita bertanam di pekarangan, di pekarangan. Nah, itu. Terus kemudian gebrakan sendiri dari Omah Poni itu apa planning untuk gebrakannya nanti ke depannya setelah pandemi ini selesai nanti? Ya gebrakan kita pasti ya kita lebih memaksimalkan pasarnya gitu loh. Kita juga lebih akan menginfluence teman-teman atau masyarakat yang lebih luas, terutama yang di kalangan perkotaan. Lebih memanfaatkan apa ya setiap sudut kalau bisa tuh setiap sudut tuh kita bertanam gitu loh ada sekitar ada tanah satu kali satu meter kali 1 meter kita manfaatkan itu loh kita belajar di situ kan kita bisa menggunakan sistem apa namanya hidroponik itu dengan sistem WIG gitu kan
nasi tampung sumbu, kita juga bisa apa gitu di perkarangan ada sekitar berapa gitu kita manfaatkan untuk tanah. Kita tidak perlu untuk keluar gitu kan. Sekarang memang banyak masih beberapa daerah kan melakukan PSBB kan, masih diberlakukan PSBB. Nah itu kan menjadi solusi gitu untuk setiap rumah, setiap kepala rumah tangga atau setiap rumahnya itu kan punya sayuran sendiri itu bisa dikonsumsi dan dia tahu gitu loh, nanamnya dari hulu sampai hilir tuh dia tahu gitu, dia dikasih nutrisinya gini, dikasih perawatannya gini-gini, dan kita bisa memanennya itu menjadikan feel tersendiri gitu, kita menjadi bahagia, bisa senang, bisa menikmati apa yang kita tanam sendiri, itu kan menjadi suatu hal yang luar biasa lah gitu loh. Kita bisa secara tidak langsung bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Nah itu kan menjadi poin penting. Kemarin juga Pak Kementan juga langsung menganjurkan dari masyarakat bisa menanam tanaman, sayuran dan lain sebagainya itu di perkarangan rumah. Itu menjadi kedepannya kita mau lebih ke mengedukasi, kayak memberikan konten-konten yang ada di kita itu lebih ke memanfaatkan beberapa peralatan atau apa-apa yang bisa kita manfaatkan di rumah kita untuk bisa menjadi tempat menanam gitu loh. Nah itu yang menjadi gebrakan kita ke depan sih, seperti itu gitu. Dan hidup sehat itu sih dengan sayuran yang sehat juga, seperti itu Chan. Oke, berarti kan juga harus bersyukur juga Bang ya, karena di Indonesia sendiri kan termasuk daerah tropis, jadi full sinar matahari, tanam apa aja bisa tumbuh. Itu juga poin-poin penting kalau menurut saya. Kemudian terakhir ini Bang, pesan apa sih yang harus dipegang atau mungkin kayak sepatah kata motivasi dari Abang untuk teman-teman pendengar yang ingin memulai berwirausaha, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin motivasinya seperti apa Bang? Ya motivasinya gini, kita memang bukan apa-apa, tapi kita harus berusaha untuk menjadi apa-apa gitu, untuk menjadi serba bisa gitu. Kita memang bukan siapa-siapa di sini kan, memang kita memposisikan sebagai manusia lah yang sebetulnya memang bukan siapa-siapa, kita ingin tapi menjadi untuk bisa serba bisa gitu loh, untuk bisa mencoba, dan kita hidup memang harus berakal, dan kemudian kita mati akan pasti beriman, itu sih. Dan kita jangan menyerah pada satu mencoba pada satu bidang atau gimana, kita harus mencoba berulang kali gimana, dan ketika kita sudah memilih dan itu menjadi pilihanmu, nah itu adalah pilihan hidupmu gitu. Kita mencoba hidroponik itu kita fokuskan itu untuk bisa bagaimana kita mendapatkan keuntungan, gimana kita berbisnisnya bagaimana. Jangan sampai di titik itu wah kok saya kayaknya nggak bisa, itu jangan. Kita harus mencoba gitu, untuk mencoba bisa bagaimana sih hidroponik itu. Kita harus sering-sering bisa, terus sering-sering kita bertanya itu di kala pandemi ini memang kita diuji untuk bisa survive gitu, untuk bisa beradaptasi gitu, untuk bisa karena untuk generasi sekarang memang dituntut untuk lebih kreatif, inovatif gitu. Nah dengan berhidroponik ini kita menjadikan suatu gebrakan atau salah satu untuk bisa berkembang lagi di dunia pertanian itu sendiri, untuk merangkul semua teman-teman yang memang belum bisa terangkul, untuk bisa bergabung, untuk bisa berhidroponik bersama, seperti itu sih Chan. Oke, mantap. Saya ucapkan terima kasih banget atas ilmu-ilmunya, terus kemudian juga pengalaman-pengalamannya, motivasi-motivasinya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bang Adam gitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar, dan tetap jaga kesehatan. Ya, mumpung musim seperti ini, mari kita manfaatkan lahan sekecil apapun untuk bercocok tanam. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dan tetap produktif walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Bang Adam 2020. Terima kasih.